Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah? Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Mufid. Kita akan belajar tentang akhlak terpuji pada bagian ketiga, yaitu sikap peduli. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bersama-sama dengan Pak Mufid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku semua, semoga dengan kita berdoa tadi bisa memperlancar belajar kita, membawa manfaat kepada ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin. Kita ingat-ingat terlebih dahulu, kemarin kita sudah belajar tentang akhlak terpuji bagian 1 dan 2. Ada tanggung jawab dan juga ada tawadhu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, yaitu sikap peduli. Nah, tujuan kita dalam belajar pada hari ini adalah agar kalian nanti mampu untuk menjelaskan pengertian peduli dan juga mampu menyebutkan perilaku-perilaku yang termasuk sikap peduli. Jadi saya harap anak-anakku yang soleh-solehah nanti diperhatikan betul-betul dan disimak dengan baik. Mari kita mulai ya. Apa itu peduli, anak-anak? Nah, kamu bisa lihat tulisan di belakangnya Pak Mufid. Peduli berarti memperhatikan. Dan orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah, ya, seorang manusia itu tentunya harus punya sikap peduli terhadap orang lain. Nah, seperti apa sikap-sikap peduli itu? Setidaknya ada 3 hal sikap peduli. Yang pertama, kita lihat peduli terhadap diri sendiri. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia yang paling utama harus peduli terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat. Yang pertama adalah makan secara teratur. Makan secara teratur itu termasuk peduli terhadap diri sendiri. Kenapa? Dengan kita makan secara teratur, makan makanan yang bergizi, harapannya adalah diri kita bisa sehat, badan kita kuat, tubuh kita bisa sehat dan bertenaga. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, kenapa kok istirahat yang cukup itu termasuk peduli diri sendiri? Karena manusia itu butuh istirahat. Setelah lama bekerja, setelah lama dalam beribadah, lama dalam belajar, maka butuh istirahat. Istirahat yang baik itu adalah istirahat dengan cara tidur, anak-anak. Selanjutnya adalah berolahraga. Dengan kita berolahraga, badan menjadi sehat, badan menjadi kuat. Karena olahraga itu penting, sehingga kalian juga wajib untuk berolahraga. Dan itu termasuk sikap peduli terhadap diri sendiri. Selanjutnya adalah beribadah. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, tentu tidak hanya memikirkan dunia, tapi juga memikirkan akhirat. Dengan kita beribadah, berarti kita peduli terhadap nasib kita di akhirat nanti. Selanjutnya adalah berpikir positif. Anak-anakku yang berbahagia, yang soleh-solehah, dengan kita berpikir yang positif, kita bisa melalui segala hal, segala masalah dengan tenang. Harapannya agar kita bisa mengatur pikiran kita sehingga diri sendiri ini bisa menjadi lebih baik. Nah, anak-anakku, setelah kita peduli terhadap diri sendiri, kita juga harus peduli terhadap orang lain. Apa saja itu? Contohnya,
Nah, membantu pekerjaan ayah atau ibu. Kita tentu sebagai anak di rumah ya kita membantu orang tua. Bagaimana membantunya? Ya semampu kita, membersihkan rumah ataupun membantu pekerjaan ayah, pekerjaan ibu. Terserah anak-anak. Yang penting kita membantu orang tua. Itu adalah bukti kita peduli terhadap orang lain. Selanjutnya adalah memberikan sebagian rezeki. Kita di dunia ini hidup bersama-sama. Ada tetangga, ada teman, ada warga sekitar. Nah, kita sebagai manusia harus peduli kepada orang lain. Ketika rezeki kita banyak, silahkan dibagikan kepada orang lain. Lalu apalagi? Yaitu adalah menolong teman yang sedang jatuh. Kalian pasti pernah ketemu dengan teman, dan teman itu ternyata jatuh, entah jatuh dari sepeda, entah jatuh ke selokan. Nah, itu harus dibantu ya. Kemudian ada lagi yaitu menjenguk teman yang sakit atau menengok teman yang sakit adalah bentuk kepedulian kita terhadap orang lain. Ketika kita menjenguk orang sakit ataupun teman yang sakit, jangan lupa kita mendoakan agar segera sembuh. Selanjutnya peduli terhadap orang lain. Contohnya lagi adalah membantu dan menghibur korban bencana alam. Kita tahu bahwa bencana alam itu adalah dari Tuhan, tidak ada yang bisa menghindari ataupun tidak ada yang bisa melarikan diri dari bencana alam. Maka kita sebagai manusia tentu kita harus membantu korban-korban bencana alam ataupun korban yang tertimpa musibah. Harapannya kita sebagai orang yang peduli sehingga bisa meringankan beban orang-orang yang terkena bencana alam. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah belajar peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap orang lain. Selanjutnya adalah peduli terhadap lingkungan. Lalu contohnya apa saja? Nah, yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita sebagai manusia tentu harus menjaga kebersihan. Salah satu untuk menjaga kebersihan adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan bukti bahwa kita sebagai manusia peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah tidak menebang pohon sembarangan. Kita tahu bahwa hutan banyak manfaatnya, yaitu salah satunya adalah sebagai sumber oksigen untuk manusia. Maka kita tidak boleh sembarang menebang pohon, sehingga hutan bisa terawat dengan baik. Bentuk peduli terhadap lingkungan berikutnya adalah membersihkan selokan air, agar selokan tersebut bisa bersih sehingga tidak terjadi penyumbatan ataupun sampai terjadi banjir. Selanjutnya adalah melakukan reboisasi. Nah, anak-anakku, apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman pohon. Itu merupakan bukti terhadap peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah apa itu manfaat sikap peduli? Yang pertama adalah mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena kita dengan peduli terhadap orang lain, maka Allah akan peduli terhadap kita. Selanjutnya adalah hubungan antar sama manusia berjalan harmonis. Kenapa? Karena dengan kita peduli kepada sama, tentu manusia yang lain sama warga yang lain akan baik kepada kita. Kemudian menjadi teladan bagi orang lain. Dengan kita peduli, tentu orang lain akan meniru kita, meniru yang baik-baik, sehingga mereka juga akan meniru kebaikan, kepedulian kita. Dan terakhir adalah manfaat peduli, yaitu menjaga persatuan. Kenapa? Karena dengan saling peduli, saling tolong-menolong, saling membantu, itu adalah cara memupuk rasa persatuan. Nah, anak-anakku semua, saya kira sampai di sini untuk pembelajaran akhlak terpuji, yaitu bagian peduli. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mufid tadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya
dikerjakan dan tetap semangat dalam belajar sehingga kalian bisa mendapatkan dan bisa meraih cita-cita kalian. Amin Allahumma amin. Dari Pak Mufid cukup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.